Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada program Ngobrol Pilkada bareng tamu spesial. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yakni Bapak Supriyadi Panggil SMA. Ya. Beliau ini adalah Koordinator Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tentunya strategi pengawasan di tapal batas. Ini butuh edukasi Pak Kodim bagi masyarakat karena memang di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bonegolango, itu bersebelahan dengan Provinsi Sulawesi Utara, ini Kabupaten Bolango Selatan, yang juga mengadakan pilkada. Tapi sebelum itu Pak Kodim memang mungkin sahabat-sahabat Bawaslu ingin bertanya, sebelum di Bawaslu Pak Kodim ini latar belakangnya apa? Saya sebenarnya awalnya jurnalis, terus profesi lawyer. Kemudian sejak 2012 saya menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaut di Perangkat NKRI. Berlanjut dengan tahapan pilkada 2015 pemilihan gubernur, masih dipercayakan sebagai ketua Panwaslu juga dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Dan sehubungan dengan keluarga juga posisinya di Manado, maka saya hijrah kependudukan saya dan coba mengikuti proses di 2017 seleksi Panwas waktu itu sebelum lahirnya Undang-Undang 7 2017, dan dipercayakan dan terpilih menjadi anggota Panwaslu Kota Manado. Dan sebenarnya niatan di Bawaslu Provinsi itu sudah 2017 juga ikut, sambil menunggu pengumuman seleksi Panwaslu Kota Manado berbarengan dengan seleksi Bawaslu Provinsi. Saya sempat ikut juga masuk di, kebetulan waktu itu dari 19 besar tidak salah, langsung masuk di 6 besar. Jadi tidak lolos di 6 besar. Nah, tidak ikut seleksi Bawaslu Kota Manado, sudah tidak ikut lagi. Jadi bicara spekulan, memang spekulan juga, karena seleksi Bawaslu Manado berbarengan dengan seleksi Bawaslu Provinsi. Saya ikut seleksi Bawaslu Provinsi, ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya juga dipercayakan dan dalam proses untuk penambahan dari 3 menjadi 5 anggota Bawaslu Provinsi. Oke, baik Pak Kodim. Memang berarti Pak Kodim sudah punya banyak pengalaman ya. Badan pengawas pemilu. Lalu Pak Kodim yang menarik di tengah pandemi ini memang strategi pengawasan khususnya di tapal batas itu memang menurut Pak Kodim sendiri mengalami banyak perubahan khususnya dalam melihat potensi pelanggaran atau temuan-temuan yang ada. Memang problematika tidak melihat dalam konteks pandemi COVID-19 ini memang tidak melihat soal bahwa ada tapal batas atau tidak. Dan memang menjadi pergumulan tersendiri bagi Sulawesi Utara, bagi juga Gorontalo sebenarnya. Saya sebelum ke Bolsel, saya sempat supervisi monitoring pada tahapan coklit di Kecamatan Penanggulangan, Manado Utara, yang berbatasan langsung dengan Gorontalo Utara. Memang ini butuh atensi yang sangat luar biasa bagi Bawaslu teman-teman Manado Utara. Karena walaupun memang tidak ada pelaksanaan pilbuk di Bonmuk dan Gorontalo Utara juga, tetapi kami Sulawesi Utara melaksanakan pilbuk. Nah ini kan hanya dibatasi sungai, melihat kondisi geografis. Ini yang kemudian berpotensi. Kita kan ini semua mengira-ngira dan agar supaya kita mampu melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah preventif. Karena ada saudara-saudara kita yang kemudian domisilinya ada 2. Bayangkan satu contoh kasus saja. Ada anggota dewan rumahnya di perbatasan Gorontalo, masuk alamat Gorontalo, sedangkan dia anggota dewan Bogor. Dia salah satu contoh. Nah, tapi saya yakin dengan koordinasi yang sangat matang, saya sampaikan ke teman-teman Bawaslu Bonmuk, mohon koordinasi dengan teman-teman Bawaslu Gorontalo Utara untuk memastikan tidak ada perpindahan penduduk yang menjadi pemilih dari Gorut ke Bonmuk dalam rangka kepentingan pilgub. Ini harus kita menjadi atensi kita bersama. Karena ada yang kemudian suaminya masih terdaftar di Gorontalo, ada istrinya yang di Manado Utara. Karena batasnya memang sangat
sangat dekat. Bahkan kalau menurut penjelasan teman-teman pengawas desa di pengawas kecamatan di Penanggulangan, itu kalau di ujung sana di dekat sungai itu batasnya sangat dekat sekali. Nah, kalau di potensi di Boxer dengan Boleh Bengamu ini yang kemudian bukan tidak memastikan bahwa tidak ada. Nah, ini juga harus kita perhatikan karena jaraknya dekat. Kemudian dua-dua ini akan melaksanakan pilkada. Nah, butuh kerjasama juga. Terima kasih teman-teman Gorontalo juga yang kemudian ini kan menjadi catatan tersendiri. Saya sempat kemarin dengan KPU juga, Kadif Data untuk ini memastikan bahwa yang kita khawatirkan intinya adalah mobilisasi pada pelaksanaan hari H. Apalagi banyak alat-alat pendukung. Contohnya banyak tinta yang akan digunakan tidak mudah menyerap, mudah dihapus namanya, kan? Soal identitas ini kan mudah terkadang dicapai. Buktinya hari H banyak daftar pemilih tambahan yang menjual di TPS. Ini yang problem-problem ini yang kemudian kita tidak perlu lagi mengulang kesalahan yang sama sebenarnya. Karena pemutahiran data pemilih ini secara berkelanjutan ini sudah dilakukan pada tahapan banyak pemilu kemarin. Sehingga ini kan tidak lagi dalam proses ribet seperti ini dalam pelaksanaan pilkada. Baik Pak Kordif, melihat kemarin kan kita lihat banyak pelanggaran terkait dengan pengawasan protokol kesehatan. Di Sulawesi Utara sendiri seperti apa? Kami kemarin sudah jajaran yang saya membuat memo untuk kajian hukum bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memproses itu, walaupun memang ini bukan pelanggaran undang-undang pemilihan. Karena inilah kelemahan, kemudian Perpu dibuat hanya untuk menjembatani kekosongan hukum terhadap norma yang kemudian hanya mengatur pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada 23 September. Setelah ditunda, maka payung hukumnya maka harus ada klausul yang kemudian membatalkan pasal itu. Nah, padahal yang lebih penting, yang lebih sebenarnya menjadi pergumulan adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Karena pilkada ini kan dilakukan pada konteks masa pandemi bencana non alam, yakni penyebaran virus corona. Tentunya ini yang kami mendorong seluruh kabupaten kota yang melaksanakan pilkada apabila dalam proses pendaftaran ada calon yang kemudian mengatakan masa ada kerumunan, maka diproses. Walaupun memang kita menggunakan undang-undang karantina kesehatan yang menjadi wilayah pihak penegak hukum lainnya dan administrasinya yang direkomendasikan ke KPU. Soal KPU mau memberikan sanksi seperti apa ya domain KPU. Tapi kewenangan Bawaslu sudah dilakukan. Karena sebelum pendaftaran Sulut Provinsi, Sulut dan teman-teman kabupaten kota sudah melakukan langkah preventif, berkoordinasi dengan LO-nya, kemudian menyurat secara resmi kepada LO atau partai pengusung untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi kan kita tidak mampu lagi, bukan pegawai kita lagi, kemudian setiap calon kita jaga, tidak ada kerumunan, tidak ada yang masa ikut banyak, bukan lagi wilayah kita sebenarnya kan itu. Nah, sebenarnya ini sebuah kesadaran moral, kesadaran ketiga dari calon sebenarnya, pasangan calon untuk mereka benar-benar mau mengedukasi pendukung mereka bahwa pilkada yang kita laksanakan tahun ini berbeda dengan pilkada yang sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya mempertontonkan pendukung hadir mendaftar itu adalah sebuah keharusan. Tetapi di tengah bencana COVID-19 ini, pilkada ini justru ketika tidak ada pendukung yang hadir, justru itu adalah sebuah sikap negarawan yang dilakukan oleh calon untuk memastikan bahwa calon ini benar-benar mau bagaimana bersama-sama dengan pemerintah punya komitmen luhur untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu yang sebenarnya yang menjadi kedudukan kita bersama. Dan itu Bawaslu masih optimis bahwa pilkada ini insya Allah bisa berjalan sesuai dengan. Bagi Bawaslu sebenarnya ini karena Bawaslu sendiri, teman-teman kita semua sudah dalam posisi melaksanakan tugas, kita sudah pernah rapid, kemudian selalu kita bahkan hadirnya Perbawaslu 4 ini tahun 2020 bukan hanya semata-mata melindungi jajaran pengawas pemilu, tetapi ini Bawaslu mau mengatakan
Bawaslu punya komitmen luhur bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam melaksanakan tugas kita dihimbau untuk selalu menggunakan APD, di antaranya menggunakan masker. Ini bagian komitmen luhur sebagai lembaga yang punya ketentuan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Nah, kembali kepada political will calon untuk bagaimana mereka mau mengedukasi, punya komitmen luhur untuk tidak mengikutkan atau tidak mengadopsikan arah-arahan massa dalam setiap tahapan apapun. Baik Pak Korbit, terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu, saya minta tanggapannya terkait dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo seperti apa di mata Korbit Hukum, Humas dan Datin. Ini bukan pujian sebenarnya, tapi ini sebuah realita. Saya sangat luar biasa teman-teman di sini. Bahkan kantornya sangat representatif. Ini paling tidak dengan aktivitas dan rumah seperti ini memberikan spirit bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Di dalamnya ada langkah-langkah pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa. Luar biasa, teman-teman, bahkan seluruh jajaran sekretariat juga care dengan saya datang dan rombongan. Ini sebuah kehormatan. Semoga tali silaturahmi ini terus dibina, karena kita ada jabatan atau kedudukan, tetapi paling tidak ke depan tali silaturahmi ini terpupuk secara baik. Walaupun kita sudah tidak di jalur di Bawaslu umpamanya, kita bertemu kalau ada urusan di Manado, tidak sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Demikian juga kalau kami ada urusan di sini, mohon tidak merepotkan Bapak Ibu Saudara untuk membantu kami. Luar biasa, saya sangat senang. Hari ini saya 3 kali datang di sini. Pagi sebelum kantor buka saya supervisi dengan Pak Idris. Kemudian kunjungan siang setelah melaksanakan tugas mendampingi Bawaslu Bolsel, dan sore ini saya diundang khusus. Ini sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih teman-teman jajaran sekretariat juga yang sangat mensupport kerja-kerja komisioner. Saya bangga, kita semua harapan untuk tetap sehat, mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kerja kita di tengah mengawal Pilkada 2020 walaupun dalam posisi pergumulan bangsa, pergumulan dunia di tengah pandemi COVID-19. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, jaga integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita dengan Pak Supriyadi. Beliau adalah Korbit Hukum, Humas dan Datin di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Banyak hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang beliau katakan. Tentu kita akan kembali lagi pada obrolan-obrolan pilkada di sesi-sesi akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.